Ivan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ning Widat Bariro selaku pemateri pada kajian Mutiara Sholihah pada siang hari ini, dan yang kami hormati para ibu dosen dan ibu-ibu yang hadir dalam kajian ini, serta teman-teman yang berbahagia. Awalan, hayya nashkuru syukran ilallahi ta'ala, alladhi qad ata'na rahmatan wa hidayatan, hatta nastati'a an najtami'a fi hadal makan mubarak. Thaniyan, salatan wa salaman daimaini wa mutalazimaini ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi qad hamalana minadh dhulumati ilan nur, yakni ad-dinul Islam wal iman. Perkenalkan, saya Atika Salsabila Rohmah, yang insya Allah akan menemani dalam kajian Mutiara Sholihah siang ini. Kajian Mutiara Sholihah kali ini akan mengangkat tema How to be a Human Today, yang akan disampaikan langsung oleh Ning Widat. Sebelumnya, saya ingin menyapa terlebih dahulu pemateri kita pada siang hari ini. Assalamualaikum, Ning Widat. Waalaikumsalam, Mbak Atika. Ya. Bagaimana kabarnya, Ning Widat? Alhamdulillah. Suara saya jelas ya? Jelas. Alhamdulillah sehat. Yang ada di sana semuanya semoga sehat semua. Amin. Pun, sampun saged dimulai nggih, Ning. Boleh. Baik. Karena pemateri kita sudah hadir, maka waktu dan tempat kami persilakan kepada Ning Widat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran laka ya Allah, sholatan wa salaman daiman laka ya Habiballah, wa sholatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati segenap ibu yang hadir, mungkin ibu dosen yang hadir pada pengajian kajian pada siang hari ini, dan juga teman-teman mahasiswi dari berbagai kampus sepertinya Mbak, atau hanya ITS? Dari berbagai kampus ya mungkin Alhamdulillah hari ini kita diberi waktu untuk ngobrol santai, mungkin di waktu Jumatan, waktu magernya para ibu-ibu, para perempuan gitu Karena kalau yang sudah berpasangan, yang suaminya mungkin sudah berangkat Jumatan, yang belum berpasangan melihat para laki-laki berangkat Jumatan. Tadi kita masuk di awal dengan Mbak Atika Rohmah, Masya Allah, representasi dari mahasiswi sekarang, yang tidak hanya cantik luar, batin juga Masya Allah, fasih Al-Qur'annya, fasih fasih pengetahuannya, Insya Allah, Mbak. Insya Allah ini beliau juga, Insya Allah saya yakin representasi mahasiswi Indonesia saat ini seperti beliau semua, gitu. Hari ini kita membahas tentang ini apa PPT-nya betul munculnya. Hari ini kita membahas tentang how to be a human today, sedikit menggunakan bahasa Madura, Nah, ini sudah muncul, alhamdulillah. How to be a human today. Hari ini kita membahas tentang bagaimana kita menjadi manusia pada hari ini, pada masa ini. Saya kira berarti kita belum manusia. Ya, kita manusia secara zahir, secara zat. Tapi apakah kita memang memenuhi kualifikasi sebagai seorang manusia dalam secara batinnya, secara sosial, secara emosional? Mari kita muhasabah bersama-sama. Saya juga sama di sini, kita juga belajar menjadi manusia. Next. Nah, manusia, human, kalau misalnya kita berangkat dari paradigma berpikir Islami, jadi kenapa kok kita diminta oleh Allah untuk mencontoh uswah hasanah kita adalah Rasulullah? Kita kenapa jadi umatnya Rasulullah? Karena
Nah, ini yang pertama, Allah munculkan berita tentang setiap nabi punya sisi kesalahan dan kesalihan. Jadi, nabi pun ternyata tidak lepas dari sisi kesalahan. Yang paling masyhur sering kita dengarkan itu kan bagaimana ada meskipun agak kontroversi bagaimana kesalahan Nabi Adam sehingga terusir dari surga dan sebagainya. Ada Nabi Yunus yang harus mengalami konsekuensi sanksi dari Allah masuk ke dalam perut ikan paus, entah ikan apalah itu ya. Nah, itu karena meninggalkan umatnya. Ada sedikit kesalahan-kesalahan di balik kesalehan para nabi. Sehingga itu yang kemudian menjadi cerminan kita. Oh, Rasul itu juga manusia. Rasul itu juga bisa salah, tidak hanya saleh. Untuk menuju kesalehan kita perlu mungkin sedikit-sedikit melakukan kesalahan. Jadi tidak usah takut, tidak usah bangga juga dengan amal kita, tidak usah takut dengan kesalahan kita. Kemudian yang kedua, kita juga diminta untuk meneladani Rasulullah karena Rasulullah itu berbeda dengan para nabi yang sebelum-sebelumnya. Ada Nabi Ibrahim yang bisa menaklukkan api, ada Nabi Isa yang bisa menghidupkan orang meninggal, ada Nabi macam-macam, ada Nabi Musa dengan tongkatnya ya. Jadi nabi-nabi semuanya itu hampir semuanya punya semacam kekuatan super power gitu ya, kalau kita bilang sekarang mungkin apa ya, Avenger gitu nih. Nah, Nabi Musa dengan tongkat, ada Thor dengan palu misalnya gitu. Lah Nabi Muhammad ini coba kita lihat, Nabi Muhammad apa punya mukjizat dalam berupa benda? Betul. Nabi Muhammad justru mukjizatnya adalah sisi kemanusiaannya beliau. Makanya kenapa bisa kita tiru, karena Nabi Muhammad itu tidak punya alat ajaib apa, alat mukjizat apa, tidak. Tapi dengan sisi kemanusiaan yang sangat bisa kita tiru, itulah mukjizatnya Rasulullah yang bisa kita teladani sampai sekarang. Kemudian yang ketiga, hampir semua hadis tentang keimanan itu selalu berhubungan dengan kemanusiaan. Contoh misalnya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Kemudian itu kan tidak akan dianggap beriman manusia yang tidak menyayangi saudaranya melebihi menyayangi orang lain, menyayangi saudaranya dibandingkan dengan dirinya sendiri. Nah, terus ada lagi mayyuminu billahi wal yawmil akhir. Nah, itu ini yang paling sering kita dengarkan ini. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia harus falyakul khairan aw liyasmut. Ini kemanusiaan, berkata yang benar atau diem saja, mending diem aja, itu jauh lebih baik gitu. Terus yang kedua, atau falyukrim jarohu, hormati tetangganya. Ada dalam redaksi yang lain falayu di jarohu juga begitu, jangan menyakiti tetangganya. Falyukrim dhaifah, dan juga muliakan tamunya. Jadi hampir semua hadis yang berkaitan dengan keimanan kita, kalau kita iman sama Allah, maka harus manusia, gitu. Jadi memang wajib kita mengetahui bagaimana cara kita memanusiakan manusia gitu. Karena memang itu jadi prasyarat untuk kita menjadi anak orang yang beriman gitu. Kemudian, nah ini Rasulullah itu selain memanusiakan manusia, juga Rasulullah menjadi manusia itu sendiri. Contoh, Rasulullah itu ternyata buatan anti kritik loh. Jadi pernah suatu ketika, mungkin hadis ini masyhur. Jadi pernah suatu ketika Rasulullah dengan Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah itu sedang punya masalah. Saya juga kita nggak tahu ada masalah apa di situ yang dibahasakan dalam hadis. Yang penting ada masalah, ada sebuah problem yang masalah ini harus membutuhkan hakim, membutuhkan saksi gitu. Akhirnya supaya sama-sama merasa adil, akhirnya yang dipanggil siapa? Sayyidina Abu Bakar. Jadi Sayyidina Abu Bakar sebagai abahnya Sayyidah Aisyah dipanggil oleh Rasulullah. Ketika sudah ada Sayyidina Abu Bakar, kemudian ketika bertemu bertiga itu, kemudian Aisyah begini, Nabi Muhammad begini, Aisyah, siapa yang mau ngomong nih sama abahmu? Saya atau kamu? Begitu. Terus Sayyidah Aisyah menjawab, Rasulullah aja nggak apa-apa, tapi jangan lupa lo ya, yang benar lo ya nyampeinnya, jangan bohong gitu. Rasulullah dibegitukan sama Sayyidah Aisyah. Lalu Abu Bakar, apa yang terjadi dengan Abu Bakar? Abu Bakar geram. Masa Rasulullah diginikan? Rasulullah makhluk yang selalu benar gitu, manusia yang selalu benar, kenapa diginikan sama saya? Ditamparlah sama Sayyidina Abu Bakar, Sayyidah Aisyah. Kemudian, kamu ini gimana? Rasulullah yang selalu benar kok kamu
kamu tahu Kitty harus dengan seperti itu. Nah, gitu ya. Kemudian apa yang terjadi? Sayyidah Aisyah langsung sembunyi di baliknya Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, saya memanggil Anda, Sayyidina Abu Bakar, untuk menyelesaikan masalah saya, bukan untuk menampar istri saya. Gitu. Jadi Rasulullah dengan hal seperti itu bukan kok kemudian beliau membanggakan, iya ya benar, Sayyidah Aisyah ini gimana kamu kok begitu sama saya ini orangnya selalu benar. Betul. Jadi Rasulullah pun boleh mengkritisi, Rasulullah juga boleh gitu. Jadi banyak yang selain itu juga banyak sekali cerita-cerita. Bahkan Rasulullah mendengarkan protesan para perempuan juga itu Rasulullah seperti itu. Kemudian next. Next, tolong Mbak. Maka yang Rasulullah ajarkan adalah yang pertama bagaimana menjadi manusia. Bagaimana menjadi manusia dulu. Kemudian yang berikutnya setelah kita paham menjadi manusia, bagaimana memanusiakan manusia. Gitu. Next. Yang pertama kita membahas bagaimana menjadi manusia. Bagaimana menjadi manusia. Karena kalau misalnya kita bilang mau jadi manusia itu memang sudah takdir. Tapi untuk kita menjadi manusia seutuhnya itu harus diusahakan. Next, bagaimana cara kita menjadi manusia? Jadi yang saya tulis di sini, cintai diri kita dengan stres. Katanya stres itu bisa membuat kita tidak cinta pada diri kita, tapi kenapa stres itu dengan stres kita bisa mencintai diri kita? Stres itu adalah akronim dari yang pertama S, self discipline and confidence, self confidence juga. Jadi karena tadi yang kita bahas kan today ya, bagaimana menjadi manusia di era ini gitu. Jadi dengan tuntutan zaman yang seperti ini, kadang kita juga nggak merasa ini tuntutan zaman atau memang saya ini hanya running saja di zaman gitu, kita juga nggak merasa apakah saya ini terjebak di zaman, kadang nggak merasa karena memang begitu cepatnya disrupsi ini terjadi sehingga kadang kita tidak sadar. Self discipline and confidence, jadi pahami disiplin diri, pahami karakter diri dan tidak meniru siapapun. Mungkin yang pernah membaca-baca di caption saya yang ada di Instagram, jadi betapa banyak orang yang sekarang itu dia tidak paham dengan dirinya sendiri. Dia banyak orang yang hidup tapi tidak bahagia. Kenapa dia tidak bisa bahagia? Karena kesulitan kita untuk menginstal chip yang sudah diberikan sama Allah. Jadi kita lahir itu dalam kondisi fitrah, memang suci. Tapi kita bukan lembaran kosong. Kita bukan kertas kosong yang tidak ada isinya, tidak. Allah sudah memberikan kita blueprint. Jadi Mbak Atika misalnya, Mbak Atika ini sudah ada install chipnya di dalam badannya Mbak Atika. Pemikirannya dia nanti akan jadi seperti apa, kemudian karakter dia sudah akan jadi seperti apa, potensi minat bakatnya dia nanti akan seperti apa, passionnya. Jadi sudah ada, jadi satu orang itu sudah keluar lahir itu sudah dengan fitrah dan juga potensi lahir yang sudah dibawa sejak lahir dan itu diinstal oleh Allah. Nah, kenapa manusia sekarang sulit untuk bahagia? Karena sulitnya orang sekitar dan orang tua yang tidak bisa menginstal itu. Jadi contoh, sebenarnya kan banyak yang orang tua itu menganggap anak saya ini adalah cetakan saya dalam bentuk mini gitu. Padahal bukan gitu ya. Anak itu bukan manusia dalam bentuk mini, bukan kita dalam bentuk mini, bukan. Mereka manusia orang lain, anak itu adalah orang lain yang dititipkan sama kita gitu. Jadi kadang-kala wajahnya juga beda, karakternya juga beda. Nah, ini yang harus kita lakukan sebagai orang tua atau sebagai orang yang mendampingi di sekitar. Itu bagaimana caranya memantik dia menjadi best version of her of him gitu ya. Jadi kita harus mencari bagaimana best versi dari dia. Dia harus jadi dirinya sendiri untuk bahagia gitu. Ya, katakan saya tuh punya mimpi ini, ya sudah mimpi itu yang kamu bawa sampai ketemu Allah, ya Allah mission accomplished gitu ya Allah, misi saya sudah selesai gitu. Jadi harus pandai-pandai. Nah, bagaimana cara pandai-pandai kita untuk memantik itu nanti kita cari di memanusiakan manusia, nanti saya beri di situ. Jadi intinya kita harus menyelami diri kita sendiri.
mencari best version of us gitu ya, mencari best versi dari kita. Kemudian yang kedua, ada relaksasi supaya kita tidak gagal dalam mencintai diri kita sendiri, kita harus ada relaksasinya ya. Ada ambeannya gitu ya dalam hidup itu. Sejenak tariklah diri, nikmati keheningan, tapi tidak harus keluar dari posisi. Lah ini ya sering orang bilang ya, healing gitu ya. Healingnya kemana? Healingnya malah membuat stres misalnya gitu. Healingnya ke mall ya, healingnya ke kafe, healingnya ke tempat mewah gitu. Akhirnya malah membuat kita stres setelah lihat saldo gitu ya, mutasi rekening, aduh gitu ya. Lihat harus relaksasinya dengan apa, belum lagi di sini relaksasi terus bilangnya self reward, udah melakukan apa dalam hidupnya kok sudah dikasih self reward gitu kan. Nah, terkadang relaksasi itu tidak harus mahal, bahkan tidak harus mengeluarkan biaya, cukup ini, pernah nggak kita relaksasi dengan melamun? Kalau saya tiap pagi tuh biasanya, contoh relaksasi saya pagi itu, saya punya mesin kopi, karena saya memang ngopi gitu ya kalau pagi, jadi saya punya mesin kopi. Saya kadang cuma sekedar dalam hitungan beberapa menit ke depan itu hanya cuma melihat gimana air ini mengucur, netes, kemudian keluar uap airnya, kayak gitu tuh kayak sudah happy gitu ya. Maksudnya ada sesuatu yang saya fokuskan sejenak, bukan rutinitas saya. Nah, ini mungkin bisa dicoba. Jadi nggak harus mahal saya kira. Mungkin kadang melihat di luar jendela ada hujan, rintik-rintik. Coba fokus lihat hujan itu, bagaimana hujan ini jatuh gitu. Healing diri kita dengan hal-hal yang murah-murah saja lah sebenarnya, tapi nyaman gitu. Bersyukur. Jadi di saat melamun itu nanti kita akan muncul ya, ada tafakur, ada melamun, ya hujan gitu. Kadang kalau di mobil mungkin ya, di mobil coba lihat ada biasanya kita ada rintikan tetesan hujan saling berkejar-kejaran. Nah, itu coba mungkin kita lihat gitu. Jadi relaksasinya seperti itu. Ditambah lagi juga ada bersyukur dan berdoa. Jelas. Kalau misalnya memang melamun sudah benar-benar dilakukan, yang jelas yaitu spiritual, kita kembali lagi kepada Allah, karena yang memberi masalah Allah, maka konsultasi juga pada Allah. Kemudian maaf tadi kok langsung R, maaf T-nya di sebelah, stress, T, tender loving care. Sebelum mencintai orang lain, cintai diri kita dan penuhi tangki cinta dari orang sekitar kita gitu ya. Jadi ibarat gelas, ibarat tangki, kita nggak mungkin bisa menyebarkan air, mengisi tandon orang lain ketika tandon cinta kita itu masih kering gitu. Jadi kalau bisa diisi dulu dengan mencintai diri kita. Yang jelas kalau susah ya minta orang lain untuk mencintai kita, orang tua, orang lain. Cari orang yang memang tidak toksik untuk bisa memenuhi tangki cinta gitu. Yang tadi relaksasi, kemudian exercise, exercise ini cara-cara aja untuk mencintai diri kita sendiri. Jadi sebelum kita mencintai orang lain, kita juga harus membentuk cinta pada diri kita sendiri. Human tadi itu. Exercise, olahraga dan olah jiwa, melatih hidup hari lepas hari atau cut off time. Ini yang selalu saya ajarkan sama teman-teman yang ada di sini, teman-teman yang sesama khidmah di Pondok Bait Al Hikmah sini, kita ajari untuk cut off time. Jadi cut off time itu apa? Belajar kalau misalnya kita di dalam HP itu, di dalam laptop, ketika kita mau membuka satu arsip, itu kan kita arsip yang sebelumnya supaya komputer nggak ngehang, arsip yang sebelumnya kita taruh dulu atau kita close dulu, kita selesaikan, baru setelah itu kita buka file berikutnya gitu, supaya tidak hang. Karena kalau semakin banyak window yang terbuka, cepat ngehang. Nah, ini sama. Hiduplah hari lepas hari. Hari ini tuntaskan di hari ini. Project ini tuntaskan di project ini gitu. Kalau misalnya bagi ibu-ibu, sebelum menghadapi anak ketika Zoom seperti ini misalnya, WFH misalnya, kerja selesaikan. Setelah kerja keluar harus sudah siap show kepada anak-anak. Sudah dengan senyum, tanpa bingung atasan, tanpa bingung project gitu. Jadi dengan itu kita bisa mengolah
apa ya, otak kita terbatas, hati kita terbatas. Jadi kalau bisa hidupnya hari lepas hari gitu ya, cut of time. Jadi setiap kita mau muncul pada orang lain jangan bawa masalah dengan orang sebelumnya, taruh dulu di locker. Taruh dulu. Kalau belum pernah belajar ini, coba tutup mata dan kita pastikan itu masuk dulu ke dalam locker, baru locker yang lain kita buka gitu. Udah selesai dulu ya, masuk dulu masalah yang ini, saya tak menghadapi masalah yang itu lah gitu. Alhamdulillah kalau saya sudah pernah melakukan, saya melakukan. Jadi alhamdulillah insya Allah masih terjagalah kewarasan. Kemudian yang berikutnya sense of humor. Sense of humor gitu. Rasulullah pun suka humor loh. Rasulullah itu pun juga suka humor. Rasulullah ketika banyaklah cerita-cerita bagaimana Rasulullah humor itu dengan para sahabatnya, bahkan yang masyhur itu kan yang cerita tentang Rasulullah ditanya sahabiah yang sudah tua terus tanya Rasulullah, nanti katanya kalau di surga itu kalau nggak ada orang perempuan yang tua gitu ya. Ya memang enggak ada orang seperti kamu itu enggak ada gitu. Dia sempat mau nangis gitu tapi ternyata Rasulullah melanjutkan karena nanti kamu akan terlihat muda saat di akhirat nanti begitu Nah, jadi itu humor-humornya Rasulullah ya seperti itu, memanggil salah satu sahabat dengan panggilan yang tidak sama. Nah, kadang juga memanggil istrinya juga dengan sebutan-sebutan yang lucu, yang romantis seperti itu. Nah, ada lagi yang terapi yang mungkin bisa dicoba supaya kita tetap kembali menjadi manusia. Terapi ngakak. Saya dan suami alhamdulillah ini bisa mencoba ini. Jadi setiap kali kita jenuh dengan permasalahan, kalau tidak ada yang memantik, kan kalau ada yang memantik oke lah kita bisa ngakak gitu. Tapi kalau nggak ada yang memantik ya udah ngakak aja gitu. Ngakak aja setidaknya untuk senam wajah gitu, senam wajah. Karena kalau misalnya ngakak itu memang sinaps otak gitulah, nggak tahu saya kalau neurosensorik neuroterapi gitu kayak gimana. Nah jadi terapi ngakak itu ternyata bagus sekali untuk melepaskan penat sebagai manusia gitu. Kemudian yang berikutnya seek help from others. Jadi menerima bantuan dari orang lain itu sangat dimungkinkan. Kalau misalnya memang tidak menerima, munculkan siapa yang bisa membantu kita gitu. Karena apalagi misalnya pasangan yang berbeda laki dan perempuan gitu, kita untuk menyuruh dia peka itu ya susah juga karena mindsetnya beda. Jadi bilang, saya butuh bantuan kamu loh gitu, Mas, saya butuh bantuan. Atau misalnya yang tidak punya pasangan, siapa yang bisa dimintain bantuan. Yang perlu digarisbawahi di situ reminder ya, sulit bagi kita untuk bisa membahagiakan semua orang, tapi orang yang bahagia tentu bisa membahagiakan orang lain dengan bahagia. Jadi kita harus bahagia dulu baru kita bisa membahagiakan orang lain dengan sukarela dengan bahagia. Gitu. Next. So, untuk tetap waras menjadi manusia, tidak semua bisa kita handle sendiri, maka manajemen 3D. Jika kita mampu do it. Jadi kita, kalau misalnya kita mampu lakukan sendiri. Jika kita tidak bisa dan ada orang yang masih bisa membantu kita, delegate it, delegasikan itu, minta tolong sama orang. Seek help from others tadi itu. Jika keduanya tidak mungkin, ya sudah, tinggalkan, tolak aja gitu. Jangan sok-sokan baik sama banyak orang padahal kitanya sendiri akan menjadi tidak baik bagi kita sendiri gitu. Kalau misalnya memang kita tidak mampu, ya tolak dengan baik-baik, berani untuk berkata tidak gitu. Nah, jadi kalau bisa seperti itu. Kalau misalnya masih bisa ada orang lain yang membantu, delegasikan. Karena bagaimanapun kita manusia, kita punya kapasitas, kita punya keterbatasan. Jadi untuk supaya tetap menjaga kewarasan dari semua rutinitas dan semua keruwetan duniawi, saya kira manajemen 3D ini sangat paling bisa dilakukan. Next. Nah, ini Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikam menuturkan, jangan meminta Allah untuk mengeluarkan kita dari suatu kondisi agar Allah mempekerjakan kita di kondisi lainnya. Karena andai kata Allah mau pun, sangat bisa sekali Allah mempekerjakan kita di situ tanpa harus keluar sekalipun. Jadi maksudnya apa? Jangan menuntut Allah untuk
mengeluarkan kita dari keputusasaan. Jadi kita minta keluar. Saya ini kayaknya nggak cocok deh di kampus ini. Saya nggak cocok ada di lingkungan ini. Saya nggak cocok di dalam pertemanan ini. Terus kita minta sama Allah, ya Allah mudahkan saya untuk keluar. Atau dalam suatu lingkungan kerja, ya Allah saya keluarkan saja saya dari sini gitu. Mungkin baiknya jangan minta begitu, karena andai kata Allah bisa, Allah mau, itu Allah bisa saja membuat kita ada di situ, tapi enjoy gitu, tapi enjoy. Jadi bukan kondisinya yang kita minta untuk keluar, tapi kita minta untuk diberikan kemudahan dalam kondisi lingkungan kita yang sekarang gitu. Jadi seperti itu. Untuk melakukan ini, maka kalau katanya saya pernah menukil ini dari Instagramnya Ra Ismail Holili, aslih ma bainaka wa bainallah aslahallahu laka kulla syai. Supaya Allah juga memahami bagaimana kondisi kita dan kebutuhan kita, maka perbaiki hubungan kita dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki semuanya dari kita. Jadi apa namanya, ya perbaiki aja ya, gimana caranya. Kalau misalnya kita kenal sama dosen, itu mudah sekali, lumrah sekali. Kita kenal dosen wajib, bahkan lumrah biasa gitu. Tapi kok sampai dosen kenal kita, sampai dosen paham kebutuhan kita, itu luar biasa. Caranya gimana? Maka kita kan berarti kan harus memperbaiki hubungan dengan dosen kita. Nah, sama itu juga begitu, Allah juga begitu. Kalau kita mau dikenal oleh Allah, maka mendekat dengan Allah dengan cara yang Allah inginkan gitu. Perbaiki hubungan kita dengan Allah. Gitu. Supaya itu tadi, supaya Allah tahu apa kebutuhan kita, gitu. Next. Nah, di dalam judulnya kan how to be a human today, jadi today di waktu-waktu sekarang di mana zamannya memang semuanya serba high tech, maka untuk menjadi manusia, teknologi itu membantu atau malah tidak sih gitu, menjadi pereda ataukah pemantik? Ini yang selalu sering saya kampanyekan. Mungkin beberapa teman-teman yang ikut di Instagram saya mungkin paham ini. Jadi memang saya sering mengkampanyekan puasa gadget. Jadi yang pertama, mungkin firewall. Kalau ada bahasa firewall di dunia teknik mungkin, tapi kalau saya bukan bahasan, maksudnya firewall ini adalah batasan. Jadi kita membuat batasan yang jelas antara dunia maya dan dunia nyata. Jadi kadangkala orang yang sudah terbiasa melakukan sesuatu, contohnya gini aja lah, dalam suatu pesta, dalam suatu perkumpulan dengan teman-teman, justru yang kadang lupa memotret momen itu kan dalam kondisi yang happy sekali, kemudian buyar pulang, loh tadi lupa foto. Itu biasanya kan yang paling asik biasanya. Yang kayak gitu tuh biasanya lebih asik gitu dibandingkan kita bingung selfie ribut masih mengkondisikan momen dan sebagainya. Akhirnya malah jadi kurang nikmat gitu. Nah, makanya itu yang menjadi batasan. Ternyata tidak semua yang ada di dunia maya itu adalah representasi dari dunia nyata, adalah kondisi real dari dunia nyata gitu. Padahal dunia nyata itu jadi lebih happy kalau tidak harus diekspos di dunia maya gitu. Kadang kan ada orang yang seperti itu. Kumpul itu malah bingung, malah males kalau misalnya mau makan aja masih difoto gitu. Tapi kalau misalnya kita yang lagi lapar terus kita happy bersama-sama guyup, makan satu nampan bersama-sama, itu kadang lupa mau motret. Karena saking happy-nya gitu. Jadi kita harus bikin batasan gitu supaya kita tidak terlalu semuanya harus ada di dunia maya gitu. Nah, kemudian puasa gadget ini yang saya kampanyekan. Jadi memang kalau bisa kita buat ada rutinitas waktu yang untuk kita memutuskan hubungan kita dengan teknologi apapun. Nikmati kesendirian kita, nikmati dunia kita yang saat ini gitu. Jadi kalau misalnya saya sih, mungkin saya mencontohkan mungkin dalam 24 jam saya itu biasanya memang ada waktu yang memang saya HP itu memang saya taruh, terutama bangun tidur dan menjelang tidur. Untuk apa? Jadi memang murni pegang buku, bukan cari sumber dari HP lagi gitu. Jadi HP ya sudah ditaruh gitu untuk menyempatkan membaca buku, untuk menikmati keheningan hidup gitu. Mungkin seperti itu. Kemudian yang ketiga, mode hening, silent mode. Jadi kalau ada waktulah dalam sehari itu, ya. Jadi jangan merelakan kita menjadi orang yang selalu on.
kapanpun kamu butuh saya di WA, saya on. Kapanpun kamu butuh mengirimkan tugas ke saya on. Saya siap 24 jam, bahkan kalau perlu 28 jam dalam sehari saya kerja. Dengan seperti itu kalau bisa ya memang beri waktu untuk diri kita gitu ya, beri waktu untuk diri kita. Itu supaya kita tetap bisa waras dengan diri kita sendiri karena bising dan obesitas informasi sangat mungkin membuat kita menjadi manusia lain. Oke. Kemudian next. Jadilah manusia yang baik dulu sebelum memanusiakan manusia. Jelas tadi ya saya bilang. Jadi harus memaksimalkan kita menjadi manusia yang utuh, yang memang dalam artian memang kita ini sangat sudah bisa memanusiakan orang karena kita sudah terlebih dahulu kita sudah jadi manusia terlebih dahulu secara utuh gitu, zohiron wa batinan gitu. Kemudian next. Nah, slide yang berikutnya bagaimana cara kita memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia. Next. Cara untuk memanusiakan manusia. Jadi harus sadar bahwa orang yang ada di sekitar kita ini adalah manusia yang terbentuk dari akal dan juga kolbu. Akal dan kolbu, karena akal itu menuntut logika, kolbu itu menuntut untuk menuntut untuk kasih sayang, untuk menuntut untuk dipuaskan gitu, Jadi makanya kita harus pandai-pandai untuk memposisikan diri sebagai orang itu gitu. Bagaimana yang kita inginkan untuk disikapi oleh orang lain, maka itu juga yang harus kita tunjukkan pada orang itu. Kita ingin diperlakukan seperti apa, maka perlakukan orang lain seperti itu gitu. Gitu. Yang pertama, bagaimana cara memanusiakan manusia? Yang pertama, mudah memberikan apresiasi. Dan ya, jadi mudah memberi apresiasi lah. Terus kalau kita mudah memberi apresiasi, kita yang mengapresiasi siapa gitu. Tidak terlalu berharap diapresiasi karena itu sudah menjadi tanggung jawab orang lain, bukan tugas kita. Lah terus gimana? Kita kan jadi miskin apresiasi kalau misalnya kita selalu memberi apresiasi tapi kitanya miskin apresiasi, lalu bagaimana? Insya Allah, kalau misalnya kita mudah memberikan apresiasi kepada orang, meskipun tidak harus dari sumber yang sama, saya yakin orang sekitar juga akan memberikan apresiasi kepada kita dengan sukarela. Jadi saya beberapa hari yang lalu, kebetulan mungkin kalau misalnya ini saya sedikit memperkenalkan, saya ini ibu dengan 4 anak gitu. Alhamdulillah, saya kemarin beberapa waktu yang lalu saya sempat dengan suami itu saya bersemili itu terharu gitu, terharu. Jadi beberapa hari yang lalu saya mendapatkan chat dari anak saya, Mama terima kasih, Mama sudah berkenan hadir di acara orang tua di tempatnya, di tempat lesnya kakak. Jadi kakak bisa dapat nilai plus, makasih banget ya Ma gitu. Saya langsung gini, saya ketika seusia anak saya itu saya kok rasanya saya kok gak pernah ya bilang terima kasih kepada orang tua dengan secara lengkap. Beda ya, bukan maksudnya kayak dikasih uang saku terima kasih Ma, beda. Jadi ini alhamdulillah, jadi alhamdulillahnya ketika anak saya beri sesuatu gitu, alhamdulillah Ma bajunya bagus gitu. Karena memang kita ajarkan untuk kita memberi apresiasi. Jadi ketika anak melakukan sesuatu, kita ajarkan bagaimana memberi apresiasi yang tulus, tanpa tapi, dan sebagainya. Nah, dewasa ini apresiasi sangat penting sekali. Karena miskin apresiasi, saya yakin juga akan memantik depresi ya, karena bagaimanapun manusia itu ya butuh untuk diapresiasi. Nah, kemudian hindari SOK, salahi, omeli, kritik. Tadi saya bilang manusia terbentuk dari akal dan terbentuk dari kalbu, jadi jangan mudah-mudah untuk. Nah ini ada quote dari Abraham Lincoln, nggak tahu bacaan saya benar apa enggak bacaannya gitu. Jangan mengkritik karena mereka sebenarnya hanya bertindak dengan cara yang sama yang akan kita lakukan di situasi yang sama. Bisa jadi ketika dalam situasi yang sama, mungkin kita akan melakukan hal yang sama seperti itu. Jadi nggak usah mengkritik gitu, nggak usah mengkritik. Kalaupun memang mau memberikan saran, berikan saran gitu, berikan saran. Tapi itu pun tolong setelah kita melalui tahapan, kalau misalnya saya dalam posisi dia, apakah saya melakukan tindakan yang sama?
lewati itu dulu. Setelah itu sudah dilewati, baru kita boleh memberikan saran gitu. Khawatirnya saran itu menjadi dimaknai sebagai kritikan yang tidak enak untuk dirasakan oleh orang lain gitu. Nah, ada sebuah cerita juga dari Abraham Lincoln. Jadi Abraham Lincoln ini adalah salah satu pemimpin dunia yang saya kira paling banyak fansnya juga, salah satunya. Jadi Abraham Lincoln ini pernah suatu ketika perang, saya lupa ya perangnya apa, perang Rusia juga mungkin apa ya, saya juga lupa. Jadi ketika perang, panglima perangnya ini justru ketika memang seharusnya ada pasukan dari musuh yang bisa sangat mudah untuk ditangkap, ternyata dia memilih untuk tidak. Dia memilih untuk bernegosiasi, dia malah memilih untuk tindakan yang tidak anarkis, yang tidak langsung fatal gitu, tidak langsung menyergap dan tidak langsung seperti apa gitu. Jadi dia memilih untuk pelan-pelan. Nah, Abraham Lincoln yang tahu kondisi itu, dia kepengen marah, gimana sih, kan ini sudah ada di depan mata, kenapa tidak disergap aja gitu ya. Dia mau nulis, akhirnya Abraham Lincoln menulis kritikan dia panjang terkait panglima perangnya. Nah, tapi ternyata si panglima perang ini tetap melakukan dengan sesuai yang dia inginkan, bukan sesuai dengan yang diinginkan sama presiden. Nah, apa yang terjadi? Ternyata surat itu tidak dia kirimkan sampai meninggal. Oleh Abraham Lincoln tidak dikirimkan sama sekali surat yang isinya kritikan dan omelan itu tadi, tidak dikirimkan kepada panglimanya, hanya untuk melampiaskan emosinya dia menulis dan tidak dikirimkan. Supaya si panglimanya bisa bergerak dengan dirinya sendiri gitu. Nah, ini bisa contoh, kita bisa untuk menulis makian, cacian kepada diri kita sendiri atau kepada orang yang tidak kita sukai, tapi jangan dikirimkan, gitu. Jangan dikirimkan, gitu, untuk healing, gitu, mungkin bisa. Nah, kemudian yang ketiga, ramah itu rahmah, ngalah itu nga'allah. Ini saya diajari oleh Ning Hilma Anis. Oke, jadi ketika kita berbeda, maka tetap rahmahlah, tetap ramahlah. Oke. Berbeda maka ramahlah. Susah, Neng, iya. Senyum aja yang paling mudah, meskipun di dalam gerundel. Senyum aja ya, nggak sama. Iya, gitu aja. Nah, tapi ketika usaha kita tidak dihargai dan justru malah disalahkan, maka nga'allah lah, ngalah aja. Karena kalau kita ngalah, nga'allah itu Allah yang akan menghargai kita sendiri. Oke, jadi udah ngalah, rahmah, ramah, ngalah gitu saja. Oke. Terus zoom in yang positif, zoom out yang negatif. Zoom in, perbesar kebaikan orang pada kita, zoom out atau perkecil, bahkan kalau perlu di-delete ketidakbaikan orang kepada kita. Jangan kebalik. Kalau ada yang baik dari orang, kita zoom in terus, kita umumkan, kita deklarasikan, kita baikkan, kita publikasikan. Tapi kalau ada ketidakbaikan orang, di zoom out terus, bahkan sampai kecil sekali, delete sekalian, hilang gitu, dihempaskan gitu kalau bahasanya Syahrini, atas ketidakbaikan orang. Itu untuk membuat kita terus waras dan bisa terus menjadi manusia kepada orang lain. Next. Maka yang harus di-underline, tidak semua manusia bisa kita puaskan dan tidak semua masalah bisa kita pecahkan. Sekali-kali solusi dari semuanya hanya menerima kenyataan. Menerima kenyataan, terkadang masalah itu tidak harus semua kita pecahkan, hanya cukup inhale, exhale gitu. Tarik nafas, keluarkan, ya wis, terima gitu. Kadang-kadang seperti itu. Dimarahin orang, inhale, exhale, terima gitu. Kalau masih bisa kita perjuangkan, silakan perjuangkan. Tapi kalau sudah mentok tidak bisa diperjuangkan, ya sudah, terima saja kenyataan. Gitu. Oke, next. Nah, karena tadi bicara lagi tentang today, kita sekarang ada di disruption era kalau katanya Pak Reinald Kasali, profesor favorit saya sama Ning Berda gitu ya. Era disrupsi seperti ini, era disrupsi saya nggak perlu mengajarkan anak ITS, saya yakin sudah paham semuanya anak kuliahan. Era disrupsi seperti ini butuh juga manusia yang pertama orientasinya akhlak diri bukan pamor. Akhlak menjamin figur bukan pencitraan dan tetap fokus pada kendali diri. Karena musim sekarang itu adalah musim pencitraan. Baik di luar ternyata kurang baik di belakang, berbagi kepada orang ternyata hanya untuk pamor kayak gitu. Maka kalau katanya katanya Habib Quraish Shihab mengatakan yang hilang pada masa ini adalah akhlak.
yang hilang pada saat ini adalah akhlak. Beberapa waktu yang lalu kita sempat miris banyak sekali contoh-contoh anak muda masih SMA bagaimana memperlakukan gurunya, bagaimana mereka memperlakukan teman-teman sekolahnya, mohon maaf sampai ada yang menggebrak meja karena diingatkan gurunya, bahkan ada yang mencekik gurunya dan sebagainya. Jadi fokus saja dengan akhlak kita sendiri. Makanya tadi itu kebutuhan kita puasa gadget itu sedikit memang sangat butuh sekali. Kenapa? Supaya kita tidak ketergantungan dengan pencitraan di dunia maya. Kalau kita terus-menerus bergantung dengan gadget, maka kita akan terus-menerus butuh diri kita butuh dicitrakan. Padahal sebenarnya tidak seperti itu juga diri kita gitu. Jadi ya sudah fokus sama akhlak ya akhlak aja, nggak butuh pencitraan gitu. Jadi supaya bisa mengendalikan diri kita. Yang kedua, kita butuh orang-orang yang creative thinking. Kita butuh orang yang berbeda. Zaman sekarang itu adalah zaman di mana generasinya adalah blank generation, di mana generasinya itu tidak punya figur, nggak ngerti figur siapa yang mau dia contoh. Akademisi tidak dia contoh, agamawan juga tidak dia contoh, kiai bunyai juga tidak dia contoh. Maka bagi kita orang-orang yang sadar pada era seperti ini, kalau ada yang menjadi ustadz, maka jadilah ustadz yang kreatif, yang berbeda. Supaya apa? Supaya terlihat, tapi tetap dalam bingkai etika dan beragama. Ketika menjadi perempuan yang sudah dibilang soleh, solihah misalnya, nggak apa-apa, di-up aja aktivitas kita, aktualisasi kita, itu di-up aja, nggak apa-apa. Supaya kebutuhan apa? Kebutuhan figur untuk generasi sekarang itu ada. Gitu. Jadi saya suka sekali ketika ada misalnya seperti Sheila Hasina itu banyak sekali followernya, itu saya senang. Jangan terus dibilang, aduh kok isinya foto-foto, isinya. Malah saya suka karena dia di situ pendekatan bagi generasi-generasi yang sekarang. Mungkin lewat foto, lewat photoshoot dan sebagainya. Suka seperti itu. Tidak semua suka yang pengajian saja, ya nggak suka. Mungkin saya sendiri juga nggak suka gitu. Kalau isinya cuma pengajian aja gitu. Jadi ya kalau bisa ya ada yang seperti itu, tampil seperti itu. Jadi setidaknya ada figur dulu lah. Ya, habis itu kalau mau diisi yang lain silahkan. Gitu. Critical thinking harus sekali supaya tidak mudah emosi terseret arus asal viral, money games dan yang sekarang muncul itu investasi apalah itu ya, binum apalah dan sebagainya itu yang sekarang akhirnya tertangkap itu. Karena ngejarnya asal viral. Ngejalnya asal viral karena kita juga yang menerima, yang mengikuti juga akhirnya kita tidak punya critical thinking. Ini bener apa enggak? Kayak dulu kasusnya misalnya ada ponari dulu, zaman dulu saya nggak tahu kalau anak-anak sekarang tahu nggak. Dulu ada ponari yang dia di kejatuhan batu, yang batu itu bisa mengobati siapapun. Nah itu sampai macet loh, antriannya jauh sekali lah. Orang zaman sekarang kok percaya tahayul itu loh. Berarti kan critical thinking-nya tolonglah gitu loh. Kritisnya. Nah, kemudian growth mindset sama fixed mindset. Jadi orang-orang yang sekarang dibutuhkan adalah mereka yang mindset-nya mindset untuk mau diubah, mau berkembang, mau belajar, bukan orientasi asal hasil, asal kaya, asal sukses, asal terkenal. Itu makanya kembali lagi ke yang tadi itu, yang puasa gadget dan lain-lain itu tadi. Ben, next. Ini sudah kayaknya. Hadiah terindah di era ini untuk para generasi adalah tantangan. Carol Dweck, ya itu katanya. Jadi perlulah anak-anak ini, anak-anak kita, para generasi yang sekarang, saya juga perlu untuk menantang diri kita sendiri. Menantang diri kita sendiri, keluar dari zona nyaman, itu memang diperlukan. Nah, makanya saya apresiasi sekali untuk para teman-teman di ITS, teman-teman yang ada di kampus, teman-teman kuliah yang sedang ada di rumah, daring, dan sebagainya. Saya apresiasi sekali Anda semua mau berjuang dari zona nyaman. Berangkat dari sekolah yang nyaman, kemudian akhirnya harus online, harus daring, Anda menyesuaikan dengan itu. Sekarang sudah nyaman dengan daring, akhirnya Anda harus kembali lagi offline dan harus nyaman dengan itu. Itu adalah tantangan bagi Anda, dan Anda yang bisa berproses di situ, Anda adalah generasi yang terhebat. Keren sekali. Saya tidak tentu bisa hidup di generasi Anda. Oke, next. Life skill yang paling dibutuhkan sebagai manusia era ini adalah kelola emosi, kendali diri, tahu diri, dan empati. Jadi 4 hal itu untuk kita tetap bisa menjadi manusia dan bisa memanusiakan manusia. Kelola emosi, kendalikan dirinya sendiri, tahu batasan diri, tahu siapa dirinya, dan empati, ketahui hati orang lain.
gitu. Nggih. Kipun itu saja dari saya. Mungkin sangat tidak berfaedah. Nggih. Jadi mohon terima kasih sudah mendengarkan cuap-cuapan saya yang insya Allah saya kurang tahu juga ini apakah ada manfaat atau tidak, tapi ya semoga sedikit-sedikit saja memberikan manfaat gitu. Oke, Gimana? Itu saja. Monggo saya kembalikan kepada Mbak Atika Salsabila. Ih, Neng. Masya Allah, tabarakallah, Neng. Matur nuwun nggih atas ilmunya. Ipun, baik, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Dipersilakan kepada ibu-ibu dan teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung raise hand atau juga bisa mengirimkan pertanyaannya melalui chat box. Monggo teman-teman yang mau bertanya dipersilakan. Ini dari lintas ya, dari apa namanya, dari lintas kampus kayaknya ya, macam-macam ini ya. Jadi dibuka untuk umum ya. Tapi Gini, penyelenggaranya dari ITS gitu. Betul, Neng. Assalamualaikum, saya Nimbrung. Terima kasih sudah mau kami repotkan untuk mengisi Mutiara Solihan yang Widat. Nggih, betul ini dibuka saya untuk juga, umum. Saya kan asal diseret sama Neng Firda, saya genggih aja. Karena banyak yang nunggu, Neng. Waktu saya spill jenengan untuk ngisi itu ternyata banyak yang menunggu. Oh Kapan gitu, Neng Nggih, Widat? alhamdulillah. Maaf lu Ning, tadi juga ngirim ininya juga ini injury time. Nggak apa-apa. Nggih, Keren nggih. sekali Neng materinya, matur nuwun. Ya, Ini maaf, Mbak-mbak maaf, pasti maaf kalau nggak banyak. berbobot sama sekali. Ini saya lihat pesertanya lebih banyak ya Mbak ya daripada kemarin-kemarin. Jadi sangat menunggu-nunggu ini Neng Widat untuk mengisi. Ini orangnya mana toh? Ini orangnya nggak on cam Neng, maklum. sambil ngomong. Ya, saya tahu Anda sedang menjadi ibu sejati hari ini. Salam untuk Dek Cici, Neng. Oh iya. Sama Ini si kecil. ada yang bertanya Neng. Di room chat. Oke. Oke. Saya ikut menyimak nih ya. Bagaimana cara mengendalikan diri yang baik versi saya? Nggih. Bagaimana mencari pengendalian diri ya? Mengendalikan diri itu kembali ke kita masing-masing tadi ya, di depan tadi itu sudah saya paparkan, ada tadi stres tadi itu nggih. Jadi yang jelas sebelum kita mengendalikan diri, maka kita harus tahu diri kita itu siapa dulu dan kita tipikalnya orangnya seperti apa gitu. Misalnya kalau misalnya saya, ya tadi itu bagaimana cara saya mengendalikan diri, saya lebih suka pada metode cut off time. Jadi ketika misalnya saya lagi berapi-api marah, misalnya saya dalam kondisi di sini saya sebagai wakil kepala pesantren di Pondok Bait Al Hikmah. Misalnya dalam kondisi saya marah atau mungkin emosi saya sedang meledak-ledak karena misalnya ada apalah kasus yang tidak bisa saya tangani misalnya di sini. Ketika saya bertemu dengan para santri dan emosi saya harus ada meledak di situ, sedikit marah kepada anak-anak, saya pulang sebelum nyampe di rumah maka saya harus mengendalikan diri saya dulu, apa tadi, cut off time. Jadi saya healing dulu. Ini saya harus waktunya saya ketemu sama anak-anak. Saya hilangkan dulu, saya taruh dulu arsip ini, marah tadi ini, saya taruh di laci, kemudian saya siapkan laci saya untuk bertemu dengan anak-anak gitu. Kan biasanya entah pintu atau entah ada jalan gitu kan mesti ada jeda.
dari pondok Mas misalnya mau ke rumah gitu kan ada jeda sambil jalan sambil saya healing dulu, saya taruh dulu ini arsip di loker, kembali ke anak-anak dalam kondisi yang fit, yang enak gitu. Nah, kalau misalnya di tempat atau ruangan yang berbeda tapi satu rumah, nah itu ketika belum buka pintu itu usahakan kalau bisa sudah menghealing dirinya. Aku buka pintu berarti saya sudah waktunya showtime gitu. Berarti sudah harus dihilangkan dulu gitu. Jadi jangan sampai ini kebawa gitu gitu. Ini kebawa. Nah, kalau misalnya ini masih belum bisa, ini butuh sekali latihan, butuh sekali latihan. Jadi, sekarang saya ini bertemu dengan jenengan semuanya dalam kondisi yang baik-baik saja kayak gini-gini. Nah, terus misalnya keluar kok langsung ketemu misalnya anak belepotan atau apa kayak gitu. Ya sudah gitu ya, munculkan gitu. Oh, ketemu sama anak lagi gitu, tidak dalam waktunya sudah beda dimensi. Nah, kayak gitu. Kalau saya lebih suka metode yang seperti itu. Kalau jenengan ya silahkan. Tadi kan banyak tadi ya. Ada melamun, ada relaksasi, ada apa namanya tadi, ada seek help from others kayak gitu. Jadi cara mengendalikan diri itu kembali kepada kita sendiri. Kita sukanya model seperti apa gitu. Monggo. Kemudian sikap saya saat kita sedang tidak mampu Allah dan sulitnya meminta maaf dari yang tidak dilakukan, tapi di luar bising seperti meminta diri menjelaskan. Meminta maaf dari yang tidak dilakukan. Oh, geng. Jadi di luar menuntut kita untuk kita mengklarifikasi sesuatu yang sebenarnya tidak kita lakukan gitu. Tapi ya. Oke, I get the point. Jadi apa namanya? Ning Vivi, aduh saya ini harus kabur kayaknya kalau ada Ning Vivi di sini. Bagaimana caranya kita nge-Allah, dan sulitnya meminta maaf. Kalau iya. Ning Vivi ada di sana tapi kok tidak terlihat. Kalau misalnya kita masih sulit meminta maaf atau kita masih membutuhkan apresiasi dari orang lain, kita masih kalau misalnya sesuatu itu memang tidak kita lakukan, tapi memang tidak mempengaruhi apapun dalam hidup kita, tidak merugikan apapun dalam hidup kita, it's okay lah. Saya kira kalau misalnya kita nge-Allah dengan cara seperti itu, karena bagaimanapun yang tahu apa yang terjadi dengan kita semuanya, yang kita akan kesibukan sendiri kalau misalnya kita harus mengklarifikasi semua hal kepada orang lain. Kalaupun memang misalnya tidak harus kita klarifikasi, ya kenapa gitu. Tadi saya bilang kita harus berani mengatakan tidak pada hal yang memang kita tidak harus kita lakukan gitu. Jadi kalau misalnya memang di luar bising, ya sudah, apa kata orang, berarti waktunya kita it's time to silent mode gitu. Ya sudah, waktunya kita mengheningkan diri, biarkan Allah dan tangan Allah yang berkata kepada mereka gitu aja. Kalau misalnya kita masih bingung dengan minta maaf, tapi kalau misalnya ini waktunya ini memang salah kita masih sulit minta maaf, kita masih mendengarkan omongan orang lain, kita masih membutuhkan penilaian orang lain, kita masih membutuhkan apresiasi orang lain, berarti apa yang kita lakukan masih belum nge-Allah. Masih belum nge-Allah. Kalau sudah nge-Allah itu tidak ada timbal balik apapun, tidak membutuhkan follow up apapun. Meskipun susah ya, saya juga susah. Ada kala, kenapa sih suara orang lain itu lebih mudah didengarkan daripada suara pasangan kita yang tidak pernah menyanjung ya. Jadi kritikan orang lebih mudah terdengar dibandingkan sanjungan suami yang dalam kondisi hening, misalnya sendirian saja, berdua saja, ucap syukur gitu. Kenapa lebih sulit? Ya itu karena kita belum nge-Allah berarti. Kita belum nge-Allah gitu. Kalau kita nge-Allah ya apa katanya orang gitu, ya sudah. Ya waktunya kita silent mode aja gitu. Berarti waktunya kita hening saja nih, kita say goodbye dengan dunia dulu, kita berhenti dulu, kita bertawakur. Gitu mungkin, Neng. Matur suwun, Neng. Matur suwun. Sami-sami. Neng. Bagaimana sikap kita menghadapi teman yang toksik?
Gini, bagaimana ya tadi? Bagaimana sikap kita menghadapi teman yang toksik karena mau tidak mau dia adalah partner kerja, matur nuwun. Nah, ini Neng Firda ini yang pintar sekali dalam hal seperti ini. Gimana kalau saya limpahkan kepada Neng Firda saja? Kok begitu, Neng? Saya juga ingin Iya, mendengarkan, karena Neng. Neng Firda lebih mahir dalam hal toksik-toksik ini. Waduh. Nggih, kita kan apa namanya? Soulmate nggih. Jadi soul kita satu. Ini di sini kan saya peserta, Neng. Neng jangan macak peserta Neng, jenengan itu. Tuh kan ada kalanya saya jadi peserta, ada kalanya jadi narasumber. Nggak bisa dicampur-campur. Teman yang toksik, ini ya, kalau misalnya di dalam nadom alala dana lulilma itu ya, fa'innal qarina bil muqaraniyah tadi gitu nggih. Karena sesungguhnya kita itu apa kata teman kita, kalau katanya Mbah Hamid, Kiai Hamid juga al konco kal koco gitu nggih. Teman itu seperti kaca kita. Jadi ya kalau misalnya dia toksik, karena kita tadi butuh apa namanya, tender love nggih, tender love tadi kita butuh supply asupan cinta dari orang lain, dari orang sekitar. Sebelum kita mencintai diri kita sendiri, kita butuh kulak cinta gitu. Lah sekarang kalau sekitar kita malah toksik, terus apa yang kita dapatkan gitu? Apa yang kita dapatkan? Toh semua orang berhak untuk menjadi teman kita, saya kira seperti itu. Kalau misalnya teman yang ada di sekitar kita yang kita harapkan sekali untuk dia seek our hand gitu, kok malah dia toksik kepada kita, ya sudah gitu ya, karena kita butuh konco nggih, butuh koco gitu. Jadi makanya sebaiknya kalau kita ingin kaca kita benar, siap pantulan dari cermin kita benar, maka ya sudah koconya harus benar juga gitu. Jadi kalau misalnya memang teman toksik, kalau kita tidak bisa mengubah dia, kalau kita malah mengikuti toksiknya dia, malah insecure, malah overthinking, malah dan sebagainya, malah mental kita kena, oke lah, kita mungkin memang harus mencari circle yang lain gitu. Tapi kalau boten ya coba kita usahakan gitu. Oke. Gitu mungkin. Kemudian mohon izin bertanya, bagaimana cara respon kita terhadap orang tua yang keras terhadap anak, sehingga anak merasakan bahwa neneknya yang lebih sayang daripada ibunya, karena terlalu banyaknya tuntutan, tapi tidak ada apresiasi, malah terus-terusan dibandingkan dengan yang lainnya. Sekolah untuk menjadi orang tua itu ternyata selamanya, padahal tidak pernah ada sekolah untuk orang tua. Pendidikan menjadi orang tua itu selamanya, padahal tidak ada sekolah untuk orang tua, gitu mungkin maksud saya. Kalau misalnya dibilang nenek lebih terlihat sayang kepada cucunya dibandingkan kasih sayang orang tua kepada anaknya, nah, ini berarti ada pola komunikasi kita yang putus dengan anak kita, karena harusnya anak memahami pola asuh kita kepada anak. Anak harusnya paham gitu. Oh, ini loh orang tua saya gitu. Jadi ketika ada yang tidak sama antara anak dengan antara kita dengan orang tua kita, cara mengasuhnya, harusnya anak sadar itu. Nah, berarti ada komunikasi yang terhenti di situ. Nah, itu tadi kan ada mengatakan bahwa apresiasi tidak ada, malah dibandingkan terus-menerus gitu, nggih. Saya punya trik untuk era ini gitu. Saya beberapa hari yang lalu itu tiba-tiba tiung-tiung gitu ya, tiba-tiba muncul ide. Jadi saya karena saya dan suami tipikal orang yang sering keluar gitu, jadi kita berdua itu sepakat membuat grup khusus untuk anak dan kita berdua. Jadi grup kecil kita namai itu adalah tim kecil gitu, kita namai itu tim, kalau suami saya kan sama gitu, jadi saya kasih nama tim Baba Ama gitu. Jadi di situ
kita mengatakan bias itu partner. Jadi saya tanya sama suami, Bapak kita mau bikin grup. Jadi grup ini grup kecil supaya anak-anak kita tuh tahu cara chat dengan orang dewasa seperti apa, cara kita berkomunikasi, saya dengan jenengan komunikasi itu biar anak-anak tahu. Kemudian katanya Neng Firda, cara mengajarkan anak untuk mengapresiasi pasangannya itu adalah dengan mencontohkan langsung, learning by doing, learning by example gitu nih. Jadi langsung dicontohkan gitu. Jadi ketika misalnya saya sama suami misalnya chat-chat agak gudo, agak apa kayak gitu-gitu, ya anak saya tahu gitu. Tapi nggih kalau yang kelewatan ya tidak nggih, yang kalau itu kan off the record misalnya. Tapi ketika bagaimana caranya suami menunjukkan kemesraan atau apa gitu itu, jadi biar mereka tahu gitu. Mereka tahu gini loh cara cara memperlakukan pasangan, cara orang tuanya memperlakukan anak sebagai partner. Nah, jadi komunikasinya di situ. Nah, ketika misalnya ada pola asuh yang berbeda dengan dengan kita sebagai orang tua, mereka akan ada semacam alarmnya. Kok mbahku kok terlalu memanjakan aku, nggak kayak orang tua. Nah, ini melaporkan. Jadi sebagai orang tua, kalau misalnya memang sekarang pola asuh orang tua sudah tidak bisa diubah, mungkin kita sebagai anak yang nanti akan menjadi orang tua, jenengan yang anak sebagai anak yang akan menjadi orang tua, pastikan janji kepada dirinya sendiri bahwa saya akan menjadi orang tua yang jauh lebih baik ke depannya. Gitu. Karena untuk menuntut mereka belajar menjadi orang tua yang lebih baik sekarang mungkin agak sulit, maka yang harus kita lakukan adalah kita berjanji pada diri kita dan anak-anak kita nantinya untuk menjadi orang tua yang jauh lebih baik gitu. Gitu. Kalau misalnya untuk apresiasi, jangan banyak menuntut orang untuk mengapresiasi pada kita. Kita dulu nih yang mengapresiasi mereka, maka mereka akan apresiasi kita dengan sukarela. Gitu. Gitu mungkin. Pun habis ya. Oke. Apakah ada pertanyaan yang lain dari mbak-mbak sekalian? Ampun, kayaknya. Ini ada yang saya baru join ternyata sudah ditutup. Belum ditutup kok. Nanti kalau misalnya materinya kan masih bisa dilihat ya. Kalau PowerPoint-nya bisa dilihat gitu, bisa di-share. Nanti saya share di grup nih biasanya setelah acara. Siap nih. Nggih. Sudah jam 12:30 nih. Nggih. Saya itu pengen kabur aja kalau disuruh sama Ning Firda itu sebenarnya Mbak Atika, maaf. Jangan, Neng. Nanti ada sesi-sesi berikutnya loh, nggak cuma sekali loh, Neng. Tolong persiapkan ya. Nggih, Neng, maaf Neng, jangan gitu Neng. Saya ini pengen mundur mawon Neng. Saya insecure sama jenengan. Jangan gitu, Neng. Ini kita saling insecure lah, yo. Nggih. Nah, Mbak Atika yang bingung. Sekalian Sanjang. Nanti mungkin 1 bulan sekali, mungkin Neng ya. Saya suwun. Loh, anakku nangis. Saya suwun untuk mengisi di kajian Mutiara Sholihah lagi. Monggo, Ning. Ini saya nodong banget ya. Monggo, nderekaken. Nah, saya ini kan nggih sam'an wa ta'atan pada panjenengan. Mesti. Kemudian ini kan kemarin saya bikin materi ini karena kemarin Neng fenomena flexing itu Neng ya. Betul. Flexingnya. Makanya kok sudah mulai ndelesep gitu loh. Maksudnya fenomena flexingnya sudah mulai hilang. Jadi nggak saya apa-apa sebenarnya, bikin nggak apa-apa. gini. Anak lo nangis nih. Monggo Mbak Atika dilanjut nggih. Kulo izin live rumien. Monggo. Assalamualaikum. Salam untuk Dek Laya. Nggih. Nggih. Mungkin karena sudah tidak ada lagi yang bertanya dan waktunya juga terbatas, maka berakhirlah kajian kita pada hari ini.
Mungkin terlebih dahulu dari Ning Widat, bila ingin menutup penyampaian materi kali ini, kami persilakan. Oh, nggih. Mungkin yang terakhir nggih, ini hari Jumat nggih. Di Jumat hari rayanya umat Islam, salah satu kalau tadi malam ya mungkin khamsul layalin la turaddu fihin da'wah nggih. Jadi termasuk 5 malam yang tidak akan ditolak di dalamnya doa apapun, termasuk pada Jumat juga. Jadi mohon kalau bisa saya ingatkan kembali nanti sholat asar biasanya membaca sholawat Fatimiyah. Yang tidak tahu sholawatnya apa silahkan googling saja. Terus saya mengingatkan itu amalan yang sering dibaca kalau di Salafiyah di sini, di pondok di sini itu yang sering dibaca. Kemudian itu insya Allah kalau itu yang dibaca sampai 80 kali, insya Allah akan, kalau janjinya sih kalau di dalam hadis itu seperti itu, jadi 80 tahun mendatang seperti pahala melakukan ibadah selama 80 tahun gitu. Kalau untuk menjelang puasa, saya sebagai pribadi saya mohon maaf untuk semuanya teman-teman yang hadir di sini, barangkali ada salah-salah saya juga mohon maaf. Semoga kita semua nanti dimudahkan dalam beribadah di bulan Ramadan, dimudahkan untuk bertafakur, dan nanti menjelang kita selesai setelah ibadah Ramadan, semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi semuanya, menjadi manusia yang utuh dan bisa menjadi teladan untuk semuanya. Itu saja. Terima kasih. Baik, dengan terjawabnya pertanyaan tadi sekaligus penutupan pada hari ini. Maka kajian Mutiara Solihah pada siang hari ini berakhir. Semoga apa yang kita dengarkan dan kita dapatkan dari kajian ini dapat bermanfaat. Mari kita tutup majelis ini dengan membaca kafaratul majelis. Kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ngapunten Neng, mungkin dokumentasi rian nggih. Ya. Monggo. Ya, mungkin dari teman-teman dan juga ini monggo silahkan untuk on cam supaya kita bisa dokumentasikan kontrak ini. Ini? Ya, mungkin saya hitungin gitu. Iya. Ada 1, 2, 3. Ampun? Nggih. Sampun, Neng. Oke. Sami-sami. Matur nuwun semuanya, Mbak-mbak Solihah cerdas semuanya, baik hati, dohir batin. Matur nuwun. Saya selaku moderator mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dan sikap. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun nggih, Ning. Sami-sami.